Om Swastiastu. Om Mawignam Astu Namo Sidam. Umat Hindu Dharma dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan pendapat atau urun pendapat mengenai polemik yang terjadi di Bali sekarang ini. Saya sebagai orang Hindu sekaligus juga sebagai praktisi agama Hindu, merasa terpanggil jiwa saya untuk ikut urun rembuk sedikit atau menyampaikan pandangan sedikit tentang polemik yang terjadi sekarang ini. Seperti apa yang kita ketahui, polemik sekarang ini mengenai keberadaan Hare Krishna di Bali dengan budaya agama Hindu di Bali. Barangkali ini bisa dijadikan pertimbangan apa yang saya sampaikan. Dari pengamatan saya ini, situasinya cukup memanas di Bali ini. Dari video-video yang saya lihat, yang saya tonton mengenai polemik ini, kok sifatnya seperti ini ya? Di dalam mereka cara menyampaikan pendapatnya itu kok panas sekali begitu. Jadi situasinya panas. Kemudian di media sosial juga panas. Nah, gimana jadinya sebagai umat Hindu? Di satu sisi kita sebagai penganut agama Hindu, pengamat agama Hindu yang baik, yang lebih bagus kan harus bisa mengimplementasikan begitu konsep-konsep agama Hindu atau ajaran agama Hindu ya, yang di Bali kita kenal dengan konsep agama Hindu yaitu Siwa Siddhanta begitu. Barangkali kita tidak mencoba begitu memahami, atau marilah kita memahami apa masing-masing keinginan dari kedua kubu ini yang dibicarakan dalam polemik ini, baik keberadaan Hare Krishna maupun agama Hindu di Bali. Kalau pada intinya permasalahan ini terjadi karena dari pengamatan saya ya, kelompok yang ada di Hare Krishna barangkali terlalu action begitu, terlalu overacting begitu di dalam melaksanakan ibadahnya ya, sehingga umat Hindu lokal, umat Hindu yang ada di Bali ini atau sering disebut dengan Hindu Bali ini ya merasa khawatir begitu akan tergerusnya kebudayaan yang sudah diwarisi oleh leluhur terdahulu begitu. Nah, untuk lebih baiknya mari kita memahami dulu apa sebenarnya Hare Krishna itu ataupun budaya agama Hindu di Bali ini. Sesuai dengan pemahaman saya, Hare Krishna itu adalah merupakan bagian dari sampradaya Hindu
Sampradaya yang diartikan sebagai sistem perguruan yang secara turun-temurun begitu, sistem parampara secara turun-temurun mempelajari atau cara belajar kegiatan spiritual seperti apa yang dilakukan pada saat ini di Bali. Mereka lebih fokus kepada ajaran Bhagavad Gita. Ajaran Bhagavad Gita inilah yang sangat didalami oleh di kelompok Hare Krishna ini. Nah, sisi positifnya dari kelompok Hare Krishna ini untuk umat Hindu di Bali, dari pengamatan saya, ya termasuk membantu begitu mencerdaskan umat Hindu di Bali ini. Yaitu sisi positifnya begitu. Ya, kalau sisi negatifnya mereka terlalu action dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga kekhawatiran itu terus muncul begitu pada umat Hindu di Bali. Nah, Hare Krishna ini sumber pokok ajarannya juga dari Purana-Purana, di mana Purana-Purana itu juga sumbernya dari Weda Smriti. Weda Smriti seperti apa yang kita ketahui itu juga merupakan pembagian dari Weda. Pembagian dari Weda seperti apa yang kita ketahui bersama, pembagian Weda itu terdiri dari Weda Sruti dan Weda Smriti. Weda Sruti yang terdiri dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Weda Smriti itu dibagi menjadi dua, itu disebut dengan Vedanga dan Upaveda. Vedanga dibagi menjadi 6 yang disebut dengan Siksa, Vyakrana, Canda, Nirukta, Jyotisa, Kalpa. Kemudian Upavedanya di dalamnya ada Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda, Kama Sastra, dan Agama, dan lain sebagainya. Barangkali umat Hindu yang lain menemukan konsep-konsep tambahan dari apa yang saya sebutkan tadi, itu silahkan dipahami dengan baik gitu. Nah, kemudian juga dalam Purana-Purana itu, terutama di dalam Srimad Bhagavatam atau Bhagavatam Purana, di sana memang ada disebutkan untuk mencapai cara yang mudah pada zaman kali ini mencapai Tuhan, cukup menyebutkan nama-nama suci Tuhan. Ya, nama-nama suci Tuhan itulah Krishna dianggap sebagai dewa yang tertinggi begitu, sehingga disebut dengan Tuhan. Dengan cukup mengucapkan cara yang paling mudah, yaitu dengan mengucapkan Hare Krishna, Hare Ram, dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana tentang budaya Hindu di Bali begitu? Tentang budaya agama Hindu di Bali, ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengamatan saya, tidak bisa dilepaskan juga dari sejarah di India begitu. India sebagai inspirasi dasar dalam mengembangkan ajaran agama Hindu. Dalam perkembangan ajaran agama Hindu dari India, kemudian sampai masuk ke Kalimantan, ke Indonesia, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, atau ke Jawa, kemudian sampai dengan ke Bali. Nah, di sini sistemnya kurang terkoordinasi, kurang teratur sistemnya. Ya, sehingga apa yang kita lihat sekarang ini tentang keberadaan agama Hindu di Bali, ya memang sangat berbeda dengan keberadaan umat Hindu yang lain. Di mana bedanya? Budayanya yang beda begitu. Budayanya itu termasuk kan di sini tata cara pemujaan kepada Tuhan. Terlebih-lebih juga agama Hindu di Bali itu berpaham pada konsep Siwa Siddhanta. Konsep Siwa Siddhanta dilandasi oleh ajaran ritual. Kemudian ajaran ritual ini
erat juga kaitannya dengan kedatangan para maharsi zaman dulu di Bali. Seperti kedatangan Maharsi Markandeya, Empu Kuturan, Dang Hyang Dwi Jendra, Empu Sangkul Putih, dan lain sebagainya begitu. Pada zaman kerajaan-kerajaan kuno dulu di Bali, disinilah peran daripada Brahmana begitu. Di dalam di dalam membuat sistem lokal tentang Hindu di Bali ini. Seperti misalnya kedatangan Empu Kuturan di Bali. Pada masa kedatangan Empu Kuturan, banyak sekali terjadi berbagai macam sekte yang ada di Bali. Sekte-sekte yang ada di Bali ini belum aman keberadaan sekte ini di Bali. Dan masing-masing sekte ini menunjukkan keegoisannya masing-masing. Sehingga sering juga terjadi pertengkaran begitu. Melihat situasi seperti ini, nah kemudian Empu Kuturan, kalau dilihat dari sejarahnya, Empu Kuturan kemudian membuat sistem yang sangat mudah untuk dipahami. Masing-masing sekte itu kemudian disatukan. Jadilah kemudian paham Trimurti lahir begitu. Paham Trimurti yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, tentunya konsep Hindu di Bali ini memang mempunyai ciri khas dengan konsep Hindu yang lain begitu. Inilah dinamakan Hindu Bali, khusus mempunyai aturan dan sistem tersendiri lewat budaya lokal dengan berbagai macam campuran, kemudian menjadi alkulturasi dari beberapa konsep-konsep yang dilahirkan oleh para maharsi begitu. Kemudian setelah Empu Kuturan menanamkan konsepnya disebut dengan Trimurti, datang kemudian Dang Hyang Dwi Jendra. Dang Hyang Dwi Jendra kemudian menyempurnakan lagi konsep Empu Kuturan itu. Brahma, Wisnu, dan Siwa kemudian disatukan. Jadilah kemudian konsep pemujaan kepada Tuhan. Jadi semua sekte, semua sampradaya yang ada di Bali bisa memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam wujud Padmasana yang disimbolkan dengan Acintya di atas Padmasana itu, yang berarti yang bersifat tidak terpikirkan begitu. Nah kemudian ritual-ritual yang ada di Bali kemudian erat sekali kaitannya dengan ajaran daripada Resi Markandeya juga. Resi Markandeya ketika di Jawa Timur, beliau melakukan meditasi atau bertapa. Dari hasil meditasinya beliau mendapatkan pawisik di Gunung Hyang atau Candi Dieng sekarang, yang disebut dengan Candi Dieng sekarang yang ada di Jawa begitu. Kemudian di Bali ini sangat cocok diterapkan di Bali ini, yaitu ritual dari pawisik itu diperoleh bahwa di Toh Langkir itu sangat pas di Bali itu ditanamkan pancadatu di Toh Langkir, yang berarti di Besakih, pada pelingih-pelingih yang ada di Besakih itu sangat cocok ditanamkan pancadatu. Pancadatu yang terdiri dari tembaga, emas, perak, perunggu, besi begitu. Itu kemudian dimasyarakatkan pawisik itu oleh Maharsi Markandeya. Nah kemudian pelanjut daripada Maharsi Markandeya ini adalah Empu Sangkul Putih begitu. Empu Sangkul Putih ini kemudian mengadakan atau menciptakan berbagai macam variasi
yang ada pada ritual di Bali ini. Kemudian ada daun sirih, ada daun busung begitu, ada bunga begitu, ada buah begitu. Kemudian inilah ajaran-ajaran inilah kemudian yang diwariskan oleh para maharesi atau para empu di Bali ini begitu. Sehingga konsep Siwa Siddhanta ini konsep Siwa Siddhanta ini berlandaskan ritual atau upakara keagamaan begitu. Kendati pun kalau kita lihat misalnya di kitab suci Bhagavad Gita kan juga ada disebutkan intisari daripada Banten ini. Ada disebutkan di bab 9 sloka 26 kalau tidak salah di sana disebutkan. Siapa yang mempersembahkan kepadaku berupa sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, seteguk air, kalau itu dilandasi dengan hati yang suci dan tulus ikhlas, aku akan terima. Nah, inilah kadang-kadang isi sloka yang terdapat di dalam Gita ini sering sekali melahirkan penafsiran yang beda-beda di kalangan umat Hindu begitu. Untuk umat Hindu di Bali, wujud daripada sloka bab 926 itu seperti ini wujudnya ritual ini. Jadi dia penyesuaian dan ditafsir lagi isi Weda itu menjadi berbagai macam bentuk lontar begitu. Nah, kemudian kalau Hindu di luar Bali yang mereka langsung menyerap apa isi Weda itu seperti itu dilaksanakan begitu. Kalau di sini kan mengalami alkulturasi begitu. Nah, kemudian ajaran Siwa Siddhanta sangat luas isinya, yang kalau ditelusuri begitu di dalamnya ada ajaran Dharma Sastra, ada Purana begitu, ada Darsana, ada ajaran Samkhya, ada yoga begitu di dalamnya, dan juga di dalamnya ada Tantra begitu. Inilah yang kita warisi di Bali sekarang ini begitu. Nah, pada intinya yang menjadi polemik ini pada intinya karena perbedaan budaya saja begitu. Ya, sebaiknya ya dari kelompok Hare Krishna sebaiknya memahami apa maksud dari saudara-saudaranya yang ada di Bali begitu. Atau jangan dari kelompok Hare Krishna jangan terlalu beribadah itu terlalu overacting begitu, melakukan action yang terlalu berlebihan begitu, sehingga umat Hindu Bali yang kurang memahami betul sesungguhnya agamanya itu begitu, nah sehingga asing sekali dilihat begitu. Ya, sehingga dari merasa asing ini muncul kemudian semacam kekhawatiran begitu. Waduh, kalau ini dibiarkan berkembang di Bali, bagaimana budaya asli Bali nanti begitu. Nah, seperti itu umat Hindu Dharma yang berbahagia. Urun pendapat saya, barangkali ini ada tambahan begitu. Untuk menyelesaikan polemik ini alangkah lebih baiknya pihak-pihak yang terkait ini duduk bersama begitu, baik dari Hare Krishna ataupun dari perwakilan umat Hindu di Bali yang merasa khawatir begitu, tergerus budaya Hindu Bali begitu, itu diajak duduk bersama dengan mediatornya Parisade sendiri begitu. Jadi diselesaikan dengan penuh ketenangan begitu. Ketenangan masing-masing pihak agar bisa melakukan pengendalian diri begitu. Tidak bisa dipungkiri juga dari pengamatan saya, umat Hindu di Bali banyak tuh yang tertarik ikut masuk Hare Krishna begitu.
Itu dari pengamatan saya seperti itu. Nah, sehingga inilah kalau kita tidak menghadapi dengan sabar, tenang begitu, mendudukkan pihak-pihak terkait, kayaknya agak sulit mencari solusinya yang terbaik begitu. Saya rasa hanya itu aja bisa dilakukan ini menurut pandangan saya begitu. Nah, akhir kata saya sampaikan, marilah kita melaksanakan agama sesuai dengan tradisi masing-masing. Ya, pahami apa keinginan positif dari kelompok Hare Krishna. Kelompok Hare Krishna juga memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh umat Hindu di Bali. Atau berikan pemahaman kepada mereka tentang keinginan Anda begitu, tentang keberadaan Anda sebagai penganut Hare Krishna di Bali begitu, agar tidak salah paham begitu, agar tidak saling situasinya memanas seperti sekarang ini. Ya, saya khawatir nanti ini umat Hindu sudah tidak terlalu banyak begitu di Indonesia, termasuk khususnya di Bali ini. Ya, jadinya kalau terus memanas seperti ini, terus bertengkar dengan saudara sendiri, ya gimana jadinya. Oleh karena itulah, mari kita menghadapi segala masalah itu, termasuk masalah sekarang ini. Masing-masing pihak harus bisa mengendalikan diri agar pada saat yang tepat nanti bisa bertemu solusi yang terbaik di dalam mengantisipasi ke depannya bagaimana keberadaan umat Hindu selanjutnya begitu. Ya, sekian Dharma Wacana saya kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Om Santi Santi Santi. Om.